gangguan santai, kalian lagi ngapain? Kita lagi nonton video nih tentang pasar. Video tentang pasar, ngapain nonton video tentang pasar? Buat tugas. Emang tugas kalian apa? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Iya. Simak terus videonya ya. Di balik aktivitas jual beli yang berlangsung setiap hari, pasar tradisional menyimpan makna sosial yang mendalam. Pasar tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemenuhan kebutuhan pokok, namun juga menjadi ruang interaksi yang mempererat hubungan antar warga. Melalui proses tawar-menawar, komunikasi yang terjalin memberikan suasana kekeluargaan antara pedagang dan juga pembeli. Hasil pengamatan di Pasar Banyuasri menunjukkan bahwa setiap individu memiliki perannya masing-masing dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Interaksi yang terjadi di Pasar Banyuasri mencerminkan nilai gotong royong, kepercayaan, serta solidaritas yang masih kuat di tengah kehidupan modern ini. Observasi ini bertujuan untuk memahami peran pedagang dalam menjaga aktivitas ekonomi di Pasar Banyuasri, melihat keteraturan dan interaksi sosial antara pedagang dan pembeli, serta menghubungkan teori sosiologi seperti fungsionalisme dan interaksionisme simbolik dengan fenomena nyata di lapangan. Dalam penelitian ini, kami mengumpulkan data di Pasar Banyuasri menggunakan 3 metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Melalui observasi, kami melihat langsung aktivitas jual beli dan interaksi sosial antara pedagang serta pembeli di pasar dalam gedung dan area pasar tumpah. Kemudian wawancara dilakukan dengan beberapa pedagang untuk mengetahui pengalaman dan pandangan mereka tentang berdagang yang ternyata tidak hanya soal mencari nafkah, tetapi juga membangun hubungan sosial yang kuat. Sementara itu, dokumentasi berupa foto dan video digunakan untuk memperkuat hasil pengamatan dan wawancara. Dari keseluruhan proses tersebut, kami menemukan bahwa Pasar Banyuasri bukan hanya pusat ekonomi, melainkan juga ruang sosial yang dipenuhi nilai gotong royong, kejujuran, dan kebersamaan. Pagi di Pasar Banyuasri selalu dipenuhi kehidupan aroma rempah, suara pedagang, dan senyuman pembeli yang menyatu dalam harmoni sosial. Di sini, setiap orang punya peran. Pedagang, pembeli, tukang parkir, hingga petugas kebersihan, semuanya saling melengkapi menjaga keseimbangan pasar. Inilah wujud nyata teori fungsionalisme. Namun, pasar bukan hanya tentang ekonomi. Di balik tawar-menawar ada sapaan hangat, ada makna interaksi yang membangun rasa percaya dan kebersamaan, seperti dijelaskan dalam teori interaksionisme simbolik. Solidaritas antara pedagang, gotong royong, dan rasa saling membantu menunjukkan bahwa pasar adalah ruang sosial yang hidup. Pasar Banyuasri bukan sekadar tempat berdagang, melainkan cerminan kehidupan masyarakat sederhana, hangat, dan penuh makna tentang bagaimana manusia saling bergantung dalam keseimbangan dan kebersamaan. Teori fungsionalisme yang menjadi salah satu bagian dari teori sosiologi menjelaskan bahwa masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan sosial. Ini tercermin dari interaksi yang terjadi di Pasar Banyuasri, mulai dari antar pedagang yang satu dengan yang lain, hingga dengan petugas pasar serta pembeli. Orang-orang yang terlibat kegiatan di Pasar Banyuasri memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan juga keteraturan kegiatan di Pasar Banyuasri. Nah, pernyataan ini semakin didukung oleh hasil wawancara dengan 3 narasumber kami, yaitu Pak Made Suartade dan Bu Ketut Readiasi yang merupakan pedagang buah, serta Pak Dewo yang merupakan pedagang sayuran dan juga bumbu. Peran Pasar Banyuasri sangat penting, khususnya bagi pedagang. Karena ketika hal ini ditanyakan kepada 3 narasumber kami, mereka memiliki jawaban yang sama, yaitu pasar sangat penting untuk mereka sebagai pedagang, karena menjadi mata pencaharian utama. Bu Ketut juga mengungkapkan bahwa beliau sudah berdagang sedari SD, lalu menikah dengan Pak Made, dan lanjut berdagang hingga saat ini.
Kerjasama yang terjalin antar pedagang pun terlihat sangat baik. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Pak Made, antar pedagang di sini selalu saling membantu, menghormati, dan saling menjaga hubungan baik satu sama lain. Contohnya, ketika ada pedagang yang kekurangan stok dagangan, ia akan meminta ke pedagang di sebelahnya, begitupun sebaliknya. Sehingga para pedagang bekerja sama dengan baik untuk menciptakan lingkungan pasar yang harmonis. Ditambahkan pula dengan pernyataan dari Pak Dewa yang mengatakan, kami di sini juga saling menjaga. Contoh kecilnya, jika ada pedagang yang meninggalkan lapak dagangannya, kami pedagang yang di dekatnya ikut mengawasi lapak yang ditinggal. Jadi, berdasarkan pernyataan-pernyataan yang telah didapat, terlihat bahwa di Pasar Banyuasri tidak hanya menjadi tempat transaksi jual-beli, namun di Pasar Banyuasri juga mencerminkan nilai kerjasama, solidaritas, dan keseimbangan sosial. Para pedagang, pembeli, serta petugas pasar memiliki peran masing-masing dan juga tanggung jawab yang saling melengkapi dalam menjaga keteraturan dan kelancaran kegiatan pasar, sesuai dengan salah satu teori sosiologi, yaitu teori fungsionalisme. Dari hasil wawancara dengan Pak Made Suartade, Bu Ketut Rediasi, dan Pak Dewa, terlihat sekali bagaimana teori interaksionisme simbolik ini muncul dalam kehidupan para pedagang di Pasar Banyuasri. Teori ini menjelaskan bahwa makna dalam kehidupan sosial itu terbentuk melalui interaksi dan simbol-simbol yang digunakan manusia setiap hari. Pak Made menjelaskan bahwa mereka biasanya tidak memanggil pembeli yang melewati dagangan mereka, tetapi lebih memilih melayani dengan ramah apabila ada pembeli yang datang ke tempat mereka. Sementara di lapangan, kami melihat ada beberapa pedagang lainnya yang lebih aktif menyapa pembeli yang melewati dagangan mereka. Hal tersebut bertujuan untuk menarik para pembeli agar berbelanja di dagangan mereka. Lalu, jika dari Bu Ketut, dia menyampaikan jika pembeli akan lebih nyaman apabila dilayani dengan tutur kata yang baik, sopan, dan juga bahasa tubuh yang menjadi simbol penting dalam menciptakan hubungan sosial yang hangat. Menariknya lagi, Pak Dewa menambahkan bahwa sekarang pembeli juga sering memesan sayuran melalui handphone, terutama melalui aplikasi WhatsApp, seperti menanyakan stok dagangan ataupun meminta dibungkuskan suatu sayuran sebelum mereka datang. Artinya, interaksi sosial di pasar sekarang tidak hanya secara tatap muka, tetapi juga melalui media digital. Jadi, dari semua cerita tadi, bisa kita simpulkan jika kehidupan para pedagang di Pasar Banyuasri ini benar-benar mencerminkan teori interaksionisme simbolik, di mana makna sosial, simbol, dan hubungan antar manusia terus terbentuk melalui interaksi sehari-hari. Jadi, pasar bukan hanya tempat untuk berjual beli, tetapi juga ruang sosial tempat mereka membangun makna dan identitas sebagai pedagang. Pasar Banyuasri bukan hanya pusat aktivitas ekonomi, tetapi juga ruang sosial, tempat nilai-nilai kemanusiaan tumbuh. Melalui teori fungsionalisme, terlihat bahwa setiap elemen pasar saling berperan menjaga keseimbangan dan keteraturan. Sementara dari interaksionisme simbolik, makna sosial tercipta melalui sapaan, senyuman, dan kerjasama antar pedagang. Pasar ini mencerminkan harmoni antara ekonomi dan kehidupan sosial yang sederhana, namun penuh makna kebersamaan dan solidaritas. Pagi cerah burung bernyanyi, pasar yuk penuh cerita. Di antara jual beli dan senyum sejati, tersimpan makna manusia yang saling percaya.